Memasuki usia ke-52 tahun, YPPK Fransiskus Assisi menegaskan komitmennya membangun pendidikan Papua yang berkarakter dan berprestasi. Canangan HUT ke-52 diawali dengan jalan santai yang dibuka Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Rocky Bebena dan diikuti sekitar 1.100 peserta dari 19 sekolah YPPK. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, secara resmi saya melepas peserta jalan santai dalam rangka HUT ke-52 YPPK di Tanah Papua dan pencanangan tahun jubileum Pesta Pelindung YPPK Assisi pada hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MOU program guru bot antara Skillful dan YPPK Fransiskus Assisi Kota dan Kabupaten Jayapura bersama kepala sekolah tingkat SD di lingkungan YPPK. Beberapa waktu lalu kami dari YPPK membangun komitmen bersama-sama dengan Skillful dan Lekat untuk sebuah program guru bot, program yang membantu meningkatkan kemampuan siswa SD kelas bawah untuk peningkatan kemampuan literasi dan numerasi mereka. Adalah guru bot. Guru bot ini adalah sebuah tutor AI yang dikembangkan. Meskipun bentuknya adalah aplikasi gamifikasi, tapi sedang dikembangkan supaya aplikasi ini dapat digunakan secara luring, jadi tidak tergantung pada internet. Karena visi Skillful adalah setiap anak berhak untuk belajar di mana saja. Bersama-sama kita saksikan dua penandatanganan MOU dilakukan oleh Bapak Direktur Jenderal Eksekutif YPPK SD Petrus dan juga Misalnya 25 bersama dalam poin kedua kali ini kita mulai bersama-sama tiga kepala sekolah dari sekolah dasar lainnya dalam menangani MOU kerjasama kali ini. Selain itu, kegiatan juga dirangkaikan dengan orasi dan peluncuran buku berjudul Kepemimpinan Holistik, di mana sebanyak 14 guru berhasil menyelesaikan karya tulis, ditambah satu karya dari bagian kepegawaian YPPK Fransiskus Assisi Kota dan Kabupaten Jayapura. Seluruh karya kemudian dihimpun dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Tetapi mampu memimpin perubahan. Mari kita bangun sekolah yang hanya bukan menghasilkan anak-anak pintar, tetapi manusia yang utuh. Mari kita hadirkan kepemimpinan yang bukan hanya memiliki kepala yang cerdas, tetapi hati yang berbelas kasih dan tangan yang siap melayani. Akhirnya saya mengucapkan selamat atas peluncuran buku Kepemimpinan Holistik Antara Idealisme dan Realitas. Selamat merayakan HUT YPPK Papua yang ke-52 dan selamat menyongsong Pesta Pelindung YPPK pada 4 Oktober 2000 mendatang. Kami sudah merangkumnya menjadi satu buku yang diberi judul Kepemimpinan Holistik Antara Idealisme dan Realitas.
Bapak Ibu tidak hanya berkarya sampai di sini. Mudah-mudahan ada buku-buku berikut yang bisa kita terbitkan. Kami akan memberikan penghargaan kepada semua penulis. Sementara itu, pemerintah Kota Jayapura menegaskan pentingnya peran YPPK dalam memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kota Jayapura juga berharap memasuki usia ke-52, YPPK Fransiskus Assisi semakin kokoh, terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tanpa membedakan latar belakang, YPPK bukan hanya milik umat Katolik, tetapi milik seluruh masyarakat Papua. Teruslah membuka pintu bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Jayapura. Keempat, semoga di usia ke-52 ini YPPK semakin kokoh, semakin sejahtera dan semakin bermanfaat. Hadirin sekalian, kegiatan pencanangan ini menjadi awal dari rangkaian perayaan jubileum yang akan memuncak pada puncak perayaan tanggal 4 Oktober 2026. Ini menjadi momen yang sangat membahagiakan juga sangat emosional buat saya. HUT ke-52 tahun ini menjadi perayaan terakhir HUT YPPK saya bersama dengan YPPK. Harapan saya YPPK ke depan menjadi jauh lebih bersinar lagi, menjadi bintang di langit, menerangi setiap tempat. Dan YPPK dapat dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang hebat. Ketua Panitia HUT ke-52 Wilhelmus Werong mengatakan jalan santai menjadi awal rangkaian kegiatan jubileum yang akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan akademik dan non-akademik hingga puncak perayaan pada Oktober 2026. Kami mengambil kegiatan hari ini bertepatan dengan ulang tahun YPPK yang ke-52 sekaligus pencanangan YPPK tahun jubileum yang puncaknya akan
terjadi pada tanggal 4 Oktober 2020. Nah, kegiatannya untuk yang hari ini itu ada jalan santai, kemudian ada donor darah, kemudian ada panggung hiburan, ada door prize, kemudian beberapa kegiatan hiburan yang lain bisa dilaksanakan ini dalam pencanangannya. Sedangkan setelah dari itu untuk tahun jubileumnya itu kami sudah menyiapkan beberapa lomba, yang mana lomba-lomba masuk dalam akademik dan non akademik sebagai persiapan di puncak tahun jubileumnya di tanggal 4 nanti. Itu. Jadi harapannya kegiatan hari ini itu harapan dari kami yang pertama itu bagaimana kita mulai jalan santai ini kan intinya itu berjalan bersama. Jadi tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri apalagi dalam sebuah lembaga. Nah, dalam proses jalan santai itu ada juga kami mengingatkan atau menyampaikan kepada peserta bahwa dengan kantong sampah. Nah, ini berarti kita berjalan sambil membersihkan sekaligus membantu pemerintah ya dalam kebersihan lingkungan, tetapi mengajarkan kepada kita bagaimana kita mulai menyisihkan hal-hal yang kurang baik di dalam sebuah lembaga. YPPK Kampus Asli Jayapura Provinsi Papua, saya menilai bahwa kegiatan pada hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun YPPK yang ke-52 tahun 2026 luar biasa, walaupun sederhana tetapi sungguh meriah dan melibatkan semua stakeholder dari tingkat provinsi, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kemudian direktur dan juga guru-guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua, juga alumni. Jadi ini merupakan satu gambaran adanya kebersamaan dalam memeriahkan hari ulang tahun ini, sehingga harapan saya bahwa bukan hanya sekedar momentum ini saja kita bersama-sama, tetapi kita juga bergerak bersama dalam mencapai visi dan misi YPPK ke depan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Rocky Bebena memberikan apresiasi terhadap perjalanan YPPK Fransiskus Assisi yang selama 52 tahun telah mengambil bagian dalam pembangunan sumber daya manusia di Papua. Yang pertama, Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik di Tanah Papua, salah satu yayasan besar ya yang sudah bergerak cukup lama. Kalau dari umur secara usia 52 tahun itu kan baru di tahun 70 sekian ya, tapi sebenarnya YPPK sudah hadir jauh sebelum itu. Nah, untuk itu dalam usia ini hanya angka, tapi yang paling penting adalah bagaimana YPPK bisa menjadikan lembaga pendidikan ini menjadi lembaga yang unggul sesuai dengan visi dan misi Bapak Wali Kota unggul, kemudian punya prestasi dan juga berkarakter. Kenapa? Karena sesuatu yang unggul itu dimulai dari diri sendiri dulu. Saya percaya bahwa 52 tahun YPPK di Tanah Papua, lebih khusus kita di Kota Jayapura, adalah lembaga pendidikan yang sudah banyak menghasilkan anak-anak dan juga tenaga pendidik yang berkualitas untuk membimbing anak-anak ini. Harapannya ke depan dengan 52 tahun ini YPPK semakin solid, kemudian memperjuangkan semua kemandirian dalam berpendidikan. Yang lebih penting daripada itu adalah anak ini bisa punya karakter yang baik di sekolah, karena seberapa banyak anak yang kita bina di lembaga pendidikan, tapi kalau dia tidak punya karakter, maka perjuangan kehidupan dari bangsa ini akan susah dan pembangunan di kota ini akan terhenti, karena generasi ini adalah penerus masa depan bangsa. Saya mengucapkan terima kasih dan hormat kepada seluruh jajaran YPPK di Kota Jayapura dan juga Tanah Papua yang sudah berkarya, berkorban, memberikan kontribusi, pemikiran. Bahkan hari ini tadi ada peluncuran buku, satu hal positif untuk pengembangan karakter dan juga bagaimana guru bisa tidak hanya mengajar, tapi bisa menciptakan inovasi untuk menjadi spirit bagi guru yang lain, tapi juga menjadi ilmu bagi anak-anak, bahkan kita semua.
Dari kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.